Salam Bapak Ibu. Selamat siang menjelang sore bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita kembali beribadah di tempat ini. Saudara kita di luar sana sedang happy-happynya untuk mudik, menikmati sukacita bersama dengan keluarga mereka. Tapi kita di tempat ini menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Hari ini kita kembali melanjutkan pengajaran kita tentang kemah suci. Ya. Kemah suci waktu itu saya sempat menyampaikan tentang Kristen yang tertinggal, yaitu mereka yang tertinggal di pelataran atau di halaman. Dan saat ini kita akan melanjutkan kembali pengajaran kita. Semoga peribadatan kita di tempat ini kita tidak hanya sekedar duduk mendengarkan firman lewat begitu saja. Saya coba yang menyampaikan pengajaran mengulang-ulang. Ya terserah Bapak Ibu mau bosan silakan. Tapi maksud saya dengan diulang-ulang minimal lengket. Karena ada beberapa yang saya survei, ya begitu berapi-apinya kita khotbah di tempat ini, saya ketemu di luar, apa firman Tuhan hari Minggu kemarin? Oh, apa ya? Aduh, kemarin sih lupa, kemarin sih ingat waktu ibadah, pas keluar dari gereja lupa. Nah, saya mau sampaikan bahwa penting firman Tuhan itu terukir dalam hati kita. Ya, makanya saya coba usahakan firman Tuhan yang disampaikan ini kita ulang-ulang, sehingga minimal adalah bekasnya. Ya. Jangan masuk telinga kanan. Masih mending kalau keluar telinga kiri, ada bekasnya. Ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, mental. Nah itu. Jadi kita coba di tempat ini minimal kita boleh diajar dengan firman Tuhan. Kita bisa semakin dewasa dan harapan saya melalui pengajaran kemah ini kita tahu level keimanan kita sampai di mana. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan. Ya, saya sudah tampilkan di layar monitor tentang kemah suci. Kemah suci. Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih firman Tuhan itu selalu disampaikan yang terkait dengan kemah suci, kenapa enggak tema lain sih? Nah, ayo nanti setelah selesai pengajaran kemah suci nanti kita masuk ke dalam tema-tema yang lain. Ya, di sini kan banyak tokoh-tokoh, banyak ada Pak Pendeta Dr. Yusni, ada Pak Guru Injil nanti, dan ada Pak Sintua yang bisa menyampaikan juga firman Tuhan ya. Ya, kita akan coba pelajari satu-satu firman Tuhan untuk menjadi makanan jiwa kita. Baik, apa sebenarnya dasar dan tujuan pembangunan kemah suci? Nah, saya pernah sampaikan waktu itu bahwa kemah suci ini adalah kemah suci Musa yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa sendiri. Mengapa? Nanti kan kita akan baca ke bawahnya ya. Jadi dasar dan tujuan pembangunan kemah suci ini adalah karena Allah memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci. Jadi kemah suci ini bukan sekedar hanya cerita atau dongeng, tapi memang ini Allah sendiri memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci. Allah yang memerintahkan. Ya. Allah memberi petunjuk bahwa bangsa Israel harus membuat tempat kudus bagi Allah. Boleh selainnya diterusin? Allah memberi petunjuk bahwa bangsa Israel harus membuat tempat kudus bagi Allah menurut contoh kemah yang ditunjukkan Tuhan di atas Gunung Sinai. Boleh kita baca, ada di Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai 9. Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai 9. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin, tapi melihat tampang saya. Ada ya? Bukan. Lanjut lagi. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka.
menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi ini perintah Allah langsung kepada Musa. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Allah memerintahkan Musa supaya menyuruh bangsa Israel membuat tempat kudus, supaya Allah diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu membuatnya. Jadi sekali lagi, kemah suci ini bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita, tapi ini adalah perintah Allah sendiri kepada Musa. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci? Kita lanjut ya. Kemah suci dan pelayanan mereka dalam kemah suci adalah gambaran, ya, gambaran atau bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi yang ada dalam kemah suci ini merupakan bayangan dari apa yang ada di surga, saudaraku sekalian. Kemah suci diberikan kepada Musa dikala manusia hidup dalam keadaan berdosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka disitulah renggang hubungan antara manusia dengan Allah sendiri. Artinya keselamatan itu sudah menjauh. Makanya dikatakan firman Tuhan, manusia kehilangan kemuliaan Allah semenjak Adam jatuh dalam dosa. Nah, dengan itu makanya Allah memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci dikala manusia hidup dalam keadaan berdosa. Tujuannya apa? Supaya bisa merekat kembali hubungan antara Allah dengan manusia. Ya. Seperti pola yang diberikan oleh Allah yang melalui Musa dalam kemah ini. Artinya berarti pola yang diberikan dalam bentuk kemah suci adalah gambaran bagaimana manusia diselamatkan. Kita sekarang kan suka teriak-teriak aja khotbah di depan ini. Percayalah kepada Yesus, lakukan firman-Nya, maka engkau diselamatkan. Tapi kadang-kadang umat itu, kadang-kadang anak-anak Tuhan itu seperti apa sih melakukan firman Tuhan? Saya ini sudah sempurna nggak sih saya melakukan firman Tuhan? Ah, udahlah, yang penting kan saya sudah percaya Yesus, saya tidak berbuat jahat, saya tidak mencuri, saya percaya masuk surga. Saudaraku sekalian, di dalam pola kemah suci kita diajar tahap-tahap, ya, tingkatan-tingkatan apa yang harus kita lakukan. Misalnya Bapak Majoy, dia ini baru bertobat, menerima Yesus, dia baru dibaptis. Dengan pola kemah suci, beliau tahu sampai di mana level keimanan saya. Saya ini bakal aman enggak ketika ada penganiayaan? Saya ini bakal aman enggak ketika ada penampian nanti? Dengan level keimanan saya seperti ini. Nah, dalam kemah suci ini, pengajaran kemah suci ini kita diajar seperti itu. Ya. Berarti pola yang diberikan dalam kemah suci adalah gambaran bagaimana manusia diselamatkan. Dan panduan bagi manusia yang telah diselamatkan untuk bersekutu senantiasa dengan Tuhan. Inilah ibadah kita yang sejati. Karena kemah suci adalah bayangan jalan keselamatan dan hidup yang sempurna dalam hadirat Tuhan, maka bayangan ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya. Firman yang adalah Allah dalam tubuh daging. Itu adalah Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman yang telah menjadi daging. Ya. Di sini kita melihat bahwa Allah di dalam wujud Yesus Kristus berdiam atau berkemah di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Coba kita lihat kemah suci. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini kemah suci nih. Coba perhatikan di layar ya. Nah, ini lanjut aja, terus aja sampai semua. Terus sampai semuanya. Terus. Ya.
terus sampai full ke atas. Ya, ini pola kemah suci yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai, ya, supaya ini dibuat oleh bangsa Israel, ya, sebagai pola ibadah mereka yang sejati. Ya, mungkin banyak yang mengatakan begini, itu kan perjanjian lama, buat apa lagi? Oh enggak, ini polanya, pelaksanaannya itu di perjanjian baru. Ketika Yesus sudah datang itu sudah ada, ya, ini implementasinya di situ. Jadi seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kemarin kita telah belajar halaman atau Kristen pelataran. Masih ada yang ingat? Kristen yang tertinggal? Ada bisa menceritakan? Ya udah nanti aja ya. Jangan lanjut dulu, ulang. Ya. Jadi ini pola kemah suci yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Ya. Jadi dalam kemah suci ini ada beberapa perabot-perabotnya. Nah, di sini ada pintu gerbang. Pintu gerbang, di sini ada mezbah korban bakaran, di sini ada bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini posisinya masih di halaman atau pelataran. Apa itu pintu gerbang? Pintu gerbang itu adalah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pintu gerbang. Jadi pintu untuk masuk ini kan tadi kan pola atau bayaran kerajaan surga. Nah, ini dulu pola ibadah bangsa Israel. Tapi sekarang pintu ini adalah menuju kepada pribadi Yesus sendiri sebagai pintu. Ya, maka katakan akulah pintu. Ya. Hanya melalui Yesus itulah yang berhak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi ini pintu gerbang ini menuju kepada terima Tuhan Yesus Kristus. Ini ada ayat-ayatnya, nggak usah kita baca terlalu banyak. Kemudian mezbah korban bakaran ini menuju kepada bertobat dan memiliki buah-buah roh. Orang yang sudah bertobat, yang meninggalkan hidup lama dan memulai hidup yang baru, hidup yang benar di hadapan Tuhan, ya, ini digambarkan sebagai mezbah korban bakaran. Kalau dulu di zaman perjanjian lama, di zaman Israel, ini adalah tempat pembakaran hewan-hewan korban. Ya, setiap orang-orang yang berdosa minta pengampunan, maka harus mengorbankan darah binatang, dibakar di atas ini. Ya, maka dikatakan mezbah korban bakaran. Tapi sekarang itu adalah menuju kepada pertobatan. Kan bertobat, minta pengampunan, bertobat dan memiliki buah roh. Kalau dulu yang dikorbankan apa? Darah binatang. Sekarang bukan darah binatang lagi. Kalau dulu setiap minta pengampunan harus mengambil binatang, dikorbankan, menumpahkan darah binatang. Sekarang sudah digantikan oleh darah Yesus sekali untuk selamanya. Amin. Puji Tuhan. Sekali untuk selamanya. Bertobat dan memiliki buah roh. Ini ya tadi ya, berarti terima Tuhan Yesus, kemudian bertobat dan memiliki buah roh. Yang ketiga di halaman ini apa? Bejana pembasuhan. Ini menuju kepada baptisan air dan disucikan oleh firman. Ya. Jadi yang sudah terima Tuhan Yesus, yang bertobat memiliki buah roh, yang sudah dibaptis dan disucikan oleh firman, ini posisinya masih di halaman atau pelataran. Masih ingat ya yang sampai kemarin? Masih ingat? Amin. Ini posisinya masih di halaman. Nah, dan dikatakan dalam firman Tuhan, yang masih di halaman ini jangan diukur, kecualikan pelataran, jangan diukur. Kenapa? Karena ini telah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain selama berapa lama? 42 bulan lamanya. Yang masih imannya di sini, yang baru terima Yesus, yang baru imannya bertobat, yang baru dibaptis, lalu dia stuck dan tidak mau melanjutkan tingkatan kerohaniannya, ini nanti diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Nanti kita akan baca. Ada slide saya berikutnya.
itu nanti akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Oleh karenanya, gimana supaya kita tidak diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain selama 42 bulan? Harus bertumbuh dalam kerohanian. Iman kita harus bertumbuh. Melewati pintu kemah. Pintu kemah ini menuju kepada hidup yang dipimpin oleh Roh. Kehidupannya dipimpin oleh Roh. Tidak lagi dengan pemikirannya sendiri, tidak lagi dengan kekuatan manusianya, tapi sudah dipimpin oleh Roh. Ya. Dia dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam hatinya. Dan itulah yang menuntun dia setiap hari. Ya. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, biasanya dia tidak berjalan dengan pemikirannya sendiri. Dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah itu, masuk ke ruang kudus atau ruang suci namanya. Ruang suci namanya. Di dalam ruang suci ini ada 3 perabot. Yang pertama apa? Meja roti sajian. Meja roti sajian ini apa? Itu adalah Yesus roti hidup. Hidup dalam firman. Orangnya sudah mencintai firman. Kehidupannya sudah menyatu dengan firman. Tanpa baca firman, dia ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Tanpa dia membaca firman, ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Bukan bosan baca firman Tuhan. Kalau disuruh baca firman, aduh, bentar lah, yang lain aja lah. Aduh, udah ini mata nggak bisa nih. Walaupun matanya bisa melihat, aduh yang lain lah. Masa saya terus yang masuk surga? Banyak alasannya. Tapi orang yang sudah dalam ruang suci, dia sudah menyatu dengan firman. Ya. Hidup dalam firman. Kemudian apa? Pelita emas. Pelita emas menunjuk kepada Yesus terang dunia. Bersaksilah dan memiliki karunia-karunia rohani. Orangnya sudah senang bersaksi. Ya. Makanya kalau diminta bersaksi, jangan saling tunggu-tungguan. Bentar ya, udahlah. Nanti saya bersaksi minggu depan lah, bulan depan lah. Tapi orang yang sudah di dalam ruang suci, biasanya senang bersaksi. Menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan berkat-berkat yang dinikmati. Dan bukan hanya sekedar berkat rohani, berkat jasmani, tapi terutama menyaksikan berkat-berkat rohani yang dia nikmati dalam kehidupannya. Orang-orang seperti ini biasanya dia sudah dalam ruang suci. Imannya sudah bertumbuh. Tapi orang yang masih di halaman malas bersaksi. Malah kalau orang di halaman itu dia orangnya cepat ngambek, ya, kekanak-kanakan, dengar firman yang keras, tersinggung. Ini masih di sini nih, masih di halaman. Yang imannya masih gampang tersinggung, tidak mau dengar firman yang keras, tidak mau dengar firman pengajaran. Ini masih di halaman, di pelataran. Nah, ya. Hidup dalam firman, bersaksi dan memiliki karunia-karunia rohani. Apa yang dia miliki, senang pelayanan. Nggak usah disuruh pelayanan, menawarkan diri. Saya mau melayani dong. Saya rindu melayani. Ya, saya sudah banyak diberkati Tuhan. Saya mau dong melayani. Walaupun saya melayani sehebat apapun, saya juga pun tidak akan bisa, membalas kebaikannya Tuhan. Tapi nggak apa-apalah. Apapun yang saya miliki saya berikan untuk melayani Tuhan. Biasanya orang yang sudah di sini di ruang suci senang melayani. Amin. Di sini ada yang senang melayani. Amin. Angkat tangan yang senang melayani Tuhan. Haleluya. Kalau saya dengan Pak Yus pastilah senang melayani. Karena itu tugas kami melayani. Ya. Hanya saya kami minta kepada jemaat, doakanlah kami supaya kami tetap kuat dalam melayani Tuhan. Amin. Ya. Bersaksilah, senang melayani. Makanya meja roti sajian ini sebenarnya juga menunjuk kepada ibadah-ibadah pendalaman Alkitab. Ya, senang mengikuti Bible study. Kemudian pelita emas ini menunjuk kepada ibadah raya. Ya. Nggak pernah mau meninggalkan ibadah raya. Apapun kesibukannya, apapun kepentingannya, ibadah raya dulu. Ibadah dulu. Kemudian yang ketiga, mesbah dupa. Mesbah dupa itu menunjuk kepada hidup dalam penyembahan. Senang menyembah. Ya. Senang menyembah. Makanya kalau di sini kita ada menyembah, ayo mari kita menyembah Tuhan. Jangan lihat-lihat dulu, gimana ya? Sebelah kiri saya nyembah nggak ya?
Dia nggak menyembah nih, malu udah dalam hati aja. Ya. Yang lain menyembah, dia diam aja. Dan itu tidak bisa dipaksa, saudaraku sekalian. Memang itu panggilan. Ya. Hati. Bagaimana kita memberikan hati kita kepada Tuhan? Kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan, maka nggak usah disuruh-suruh menyembah. Dia menyembah sendiri. Menyembah itu kan hanya tertuju kepada Allah. Bukan meminta, bukan doa permohonan, bukan doa ucapan syukur, tapi menyembah. Tujuannya satu, titiknya kepada Allah. Jadi dia senang masuk dalam doa ibadah penyembahan. Jadi ibadah raya dia tidak pernah tinggalkan. Kemudian ibadah Bible study dia tidak pernah tinggalkan. Penyembahan dia tidak pernah tinggalkan. Ini sudah di ruang suci. Dan yang di ruang suci ini nanti akan diukur. Ketika diukur, Tuhan nanti suruh lemparkan tongkat pengukur. Maka hanya ini yang diukur nanti, ruang suci dan rumah suci. Saudaraku sekalian, sudah di ruang suci aja kita aman. Kalau mau melanjutkan, lanjutkan sampai ke ruang maha suci. Ya, memang itu tujuan akhir kita, ruang maha suci. Kita lewatin pintu tirai. Pintu tirai ini apa? Menunjuk kepada perbuatan-perbuatan daging. Walaupun kita sudah di ruang suci, tapi kita pasti memiliki perbuatan-perbuatan daging. Kita masih punya sifat-sifat daging. Ya. Apa itu sifat-sifat daging? Ada di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itu buah-buah daging. Ya. Itu harus dirobek. Ya. Ketika Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, maka tirai itu robek dari atas sampai ke bawah. Yang robek itu menunjuk kepada kedagingan. Kedagingannya sebagai manusia, robek dari atas sampai ke bawah. Nah, sama ketika kita mau menuju kepada ruang maha suci, maka semua kedagingan itu harus dirobek. Kesombongan, keangkuhan, orang yang tidak mau berterima kasih, apalagi melayani, memang di ruang suci melayani, tapi masih ada kesombongan kemanusiaannya. Apalagi memang melayani, mengikuti ibadah Bible study, mengikuti ibadah raya, penyembahan, mau menyembah memang, tapi manusianya itu masih ada, keakuannya masih ada. Kadang-kadang timbul, kalau bukan karena saya, nggak bakal maju ini gereja. Kalau bukan karena saya, pelayanan ini tidak akan bertumbuh. Kalau bukan karena saya, maka pemain-pemain musik ini tidak akan maju. Nah, itu masih buah-buah daging, saudaraku. Mau masuk ke ruang maha suci, tembus dulu, robek kedagingannya. Amin. Robek dulu kedagingannya. Baru engkau berhak masuk dalam ruang maha kudus atau ruang maha suci. Nah, setelah itu masuk ruang maha suci. Ruang maha suci di situ ada peti perjanjian. Ya, saudaraku ya. Nanti saya akan ajari satu-satu. Misalnya minggu ini kita belajar pintu gerbang. Minggu besok kita belajar mezbah kebakaran. Nanti akan saya urai satu-satu. Setelah semuanya selesai, baru nanti kita gamblang paham rencana Allah dalam kehidupan kita. Ya. Ini secara singkat aja dulu. Di sini ada peti perjanjian. Peti perjanjian ini menunjuk kepada gereja terpilih atau mempelai wanita Tuhan. Ya. Nanti kita ini dianalogikan mempelai pria dan mempelai wanita. Mempelai pria itu siapa? Pribadi Yesus sendiri. Mempelai wanitanya siapa? Gereja terpilih. Mempelai pria itulah Yesus sendiri yang hidupnya kudus, yang hidupnya suci. Tentu dia nanti akan mencari mempelai wanitanya juga yang hidupnya kudus, yang hidupnya suci. Tidak mungkin dia mencari mempelai wanita yang tidak kudus. Nah, oleh karenanya, kalau kita mau jadi mempelai wanitanya, kita harus hidup kudus sama seperti dia. Ya. Makanya kata ini gereja terpilih. Peti perjanjian. Di sini kan ada petinya, ada tutup petinya. Peti itu menunjuk kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu siapa? Kita. Mempelai wanitanya. Tutupnya ini menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri. Ya, pribadi Yesus sendiri. Jadi bersatu nanti itu. Ada dua kerub di sini. Kerub ini menunjuk kepada Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadi itu Trinitas. Jadi menyatu nanti semua itu. Jadi menyatu gereja Tuhan dengan pribadi Allah Bapa, Yesus Kristus. Kalau udah menyatu, itulah mempelai wanitanya dan itulah yang masuk dalam kerajaannya.
Jadi saudaraku sekalian, masuk dalam surga itu nggak gampang. Bukan hanya terima Yesus masuk surga, enggak. Kerjakan keselamatanmu. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya, gereja terpilih. Lanjut, inilah kira-kira gambaran kitab suci ya. Lalu saudaraku sekalian, nah kemarin kita belajar halaman atau pelataran. Nah, ini halaman, kemudian di halaman ini ada mezbah korban bakaran ini dan bejana pemasuhan ini. Ya, lanjut. Terus. Ya, sekarang kita belajar siapa itu Kristen pelataran atau Kristen halaman. Kristen pelataran atau Kristen halaman adalah Kristen yang tertinggal. Seperti yang pernah kita belajar bulan lalu. Kristen yang tertinggal yang menjadi mangsa bangsa-bangsa lain selama 42 bulan lamanya. Bangsa-bangsa lain yang dimaksud di sini adalah mereka nanti yang anti terhadap Kristus. Ya. Siapa Kristen pelataran atau halaman? Yaitu Kristen kanak-kanak. Itulah Kristen halaman atau Kristen pelataran. Kristen kanak-kanak. Apa ciri-ciri Kristen kanak-kanak? Satu, dia tidak fokus hal-hal yang rohani. Maunya aja yang jasmani, maunya aja yang duniawi. Hal-hal yang rohani nanti aja lah. Itu tidak akan lari. Ini masa depanku ini. Ini keuntungan ini. Ini ada upahku ini di dunia ini. Dia tidak fokus hal yang rohani. Kemudian ibadah asal-asalan. Nah, ibadah yang penting ibadah lah. Nanti kalau nggak ibadah ditanya sama gembalanya. Nanti kalau nggak ibadah di WA lagi, di SMS, di telepon. Hapus ya udahlah, datang aja ibadah lah. Duduk, diam, dengar. Kalau ngantuk ya tidurlah sebentar. Ibadah asal-asalan. Sulit memberi, suruh memberi. Beri lagi. Makan aja susah, suruh memberi lagi. Saya datang ke sini aja udah puji Tuhan. Nah, pakai puji Tuhan di situ. Dia tidak sadar bahwa hidupnya itu milik Tuhan. Tanpa Tuhan, belum tentu kita ini bisa hidup. Sulit memberi. Kemudian dinamika imannya naik turun. Ya kalau lagi mood, ya imannya naik. Kalau lagi bad mood, imannya turun. Lagi senang, imannya bagus. Kalau angin tidak baik, imannya turun. Nah, ini Kristen-Kristen kanak-kanak. Kemudian terombang-ambing. Oh, di sana ada ini mukjizat penyembuhan. Sana. Nah, udah nggak ada lagi penyembuhan. Di sana ada itu yang bisa yang bisa mendoakan kita supaya supaya usaha kita maju ke sana. Terombang-ambing. Udah nggak ada lagi. Ada gereja baru lagi. Di sana bagus. Bisa bantu kita, bisa modali kita ke sana. Terombang-ambing, angkuh. Ini yang bahaya. Sombong. Udah nggak ngerti sombong. Masih mending ngerti sombong. Sama kayak Farisi. Kalau Farisi dia sombong karena dia nggak paham, dia pintar ahli agama. Ini nggak ngerti tapi sombong. Dikasih tahu, udah tahu itu. Ini loh firman Tuhan mengatakan, nggak usah ngomong. Sejak saya dalam rahim ibu saya udah tahu firman itu. Nggak usah ngajarin gue. Sombong. Rajin ibadah tapi percaya dukun. Ibadah sih iya. Tapi kalau ada apa-apa, wah cari dukun. Kalau dukun katanya cepat. Cepat ngambek. Tadi yang sampaikan cepat ngambek, dikit-dikit ngambek. Ada yang dia tidak suka, kalau gitu nggak usah lagi lah di gereja itu. Jangan lagi di gereja itu. Cari gereja lain, banyak gereja lain di saya, nampung saya. Wah, saudaraku sekalian, cepat ngambek. Dia sakit, terus nggak cepat dia dijenguk, ngambek. Dia ulang tahun. Lupa didoakan di gereja, ngambek. Semua diambekin.
Karena kenapa? Tertuju pada dirinya sendiri. Apa yang bisa diberikan oleh gereja padaku? Apa yang bisa diberikan oleh hamba Tuhan padaku? Bukan dia mikir apa yang bisa saya berikan untuk gereja ini. Dia nggak mikir apa yang bisa saya berikan untuk pelayanan ini. Enggak. Tertuju kepada dirinya semua. Cepat ngambek. Pikirannya negatif terus. Kemudian fokus hal-hal yang jasmani. Seperti yang saya katakan, yang dipikir hal yang jasmani bukan hal rohani. Ibrani 5:14 dikatakan, makanan keras hanya untuk orang dewasa. Jadi orang-orang yang masih di halaman itu tidak layak diberikan makanan keras. Dia tidak kuat. Yang rohaninya masih kekanak-kanakan tidak bisa makan firman yang keras. Paling dia itu mau firman, udah datang ibadah, kamu datang ibadah pulang dari sini semua masalahmu selesai. Haleluya, oh haleluya, datang dia. Berikan firman yang menegur, berikan firman yang mendidik, dia nggak mau, tersinggung, sakit hati. Maka dikatakan makanan keras hanya untuk orang dewasa. Jadi firman-firman yang keras hanya untuk mereka-mereka yang imannya sudah di ruang suci. Amin. Berarti kita di sini semua sudah di ruang suci. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Coba lanjut selanjutnya. Kita baca di Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Saya baca firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang ada dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Hanya ini yang diukur. Ada tadi ruang suci dan ruang maha suci. Hanya itu yang diukur. Dan semua mezbah yang ada di dalamnya. Apa mezbah yang ada di dalamnya tadi? Pelita emas, meja roti sajian, mezbah dupa, kemudian tabut perjanjian. Hanya itu yang diukur. Jadi di luar itu katanya, kita lanjut ayat kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ini kecualikan katanya. Yang di sebelah luar ini, yang ada mezbah korban bakaran, yang ada mezbah pemasuhan, bejana pemasuhan, yang ada pintu gerbang, kecualikan. Meskipun dia sudah percaya Yesus, sudah bertobat, sudah dibaptis, kecualikan. Janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini rahasia saudaraku sekalian. Dan jarang sekali hamba Tuhan menyampaikan ini. Kenapa? Ngeri. Takut jemaahnya lari. Saya tidak takut. Saudara, ini tugas saya menyampaikan kepada saudara sekalian. Saya harus menyampaikan firman yang keras. Saya mau katakan, kalau engkau masih di luar, di pelataran, engkau tidak diukur. Kalau engkau masih baru bertobat, terima Yesus, bertobat, dibaptis, lalu stuck di situ, engkau nggak akan diukur. Itu nanti akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak. Lanjut. Siapa antikris itu? Antikris itu adalah orang-orang yang bangkit melawan Yesus Kristus dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan sebelum kedatangan Kristus kali kedua. Dia mengaku-ngaku sebagai Kristus. Dan sementara dia itu memberontak, melawan, dan menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ciri-ciri antikris. Nah, saya tulis di sini SPB. Apa itu SPB? Satu, S-nya adalah separatis. Separatis itu apa? Pemberontak terhadap kebenaran. Ini ciri-ciri antikris ini. Dikasih tahu yang benar, ditolak. Dikasih tahu yang benar, dia berontak. Ada di 1 Yohanes 2:19. Kita baca. Ciri-ciri antikris pertama, separatis, pemberontak terhadap kebenaran, pemberontak terhadap Yesus. Yang kedua, dia pendusta. Jago mengolah kata-kata kosong sehingga meyakinkan lawan bicaranya untuk percaya penuh terhadap ucapannya. Pintar ngomong. Aduh iya. Ya, memang kita harus begini. Kita ini kan memang anak Tuhan. Kita ini pengikut Kristus.
Tapi kita juga harus ini dong, realistis. Ya. Kita juga butuh duit. Jadi tinggal hanya ibadah terus. Kalau ibadah terus, dari mana kamu makan? Tidur aja di gereja itu kalau gitu. Biar kamu bisa dapat duit. Kita harus bijak dong. Kita juga harus kerja. Kalau masalah ibadah kan bisa kapan-kapan. Pintar mengolah kata-kata. Sehingga yang dengar, orang-orang yang tidak dewasa dalam rohani pun kemakan dan kehasut. Akhirnya malas ibadah. Jago mengolah kata-kata kosong, sehingga meyakinkan lawan bicaranya untuk percaya penuh terhadap ucapannya. Itu nanti bisa kita baca di Mika pasal 2 ayat 11. Kedua, pendusta. Yang ketiga adalah bidat. Bidat ini apa? Sekte yang memiliki teologi kuat tapi menyesatkan. Mereka sekte-sekte sesat. Banyak ya yang sekarang sekte-sekte sesat. Saya sebutin aja salah satu, saksi Yehova. Itu adalah salah satu sekte sesat. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia hanya mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia suci, sudah diangkat ke surga. Itu salah satu bidat, sekte sesat. Ada lagi beberapa contoh saya tulis di sini, seperti Saduki, Farisi. Mereka ini menolak kebangkitan, mereka menolak hidup kekal, mereka menolak adanya malaikat. Kayak Farisi itu, dia memelihara kitab Taurat secara kaku. Memelihara kitab Taurat secara kaku. Mata ganti mata, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan. Berarti itu dilakukan. Tidak ada hukum kasih. Apalagi seperti Apolinarisme. Kristus katanya tidak memiliki roh manusia tetapi diganti logos. Apalagi Etikianisme. Yesus tidak memiliki tubuh manusia karena kemanusiaan Yesus hilang di telan logos. Inilah sekte-sekte sesat. Apalagi monotelistisme. Kristus tidak memiliki kemauan insani tetapi hanya kemauan Allah dan lain sebagainya. Inilah beberapa sekte-sekte. Dan ini nanti, mereka ini nanti yang anti terhadap Kristus. Lanjut berikutnya. Kapan muncul antikris? Nah, kita pernah belajar ini kemarin ya. Ini tahapan kedatangan Yesus yang kedua. Saya percepat. Tahapan kedatangan Yesus yang kedua, nanti begini. Nanti Yesus itu datang di awan-awan. Nanti di awan-awan itu disebut dengan parusia. Dia tidak menginjakkan kaki di bumi. Ya. Ada di 1 Tesalonika pasal 4, 16 sampai 17. Ketika dia di awan-awan, maka terjadi rapture, terjadi pengangkatan. Ya. Kebangkitan orang-orang percaya dan pengangkatan orang-orang percaya. Ketika nanti Yesus di awan-awan, maka semua orang-orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Semua orang-orang hidup dalam Kristus akan dikumpulkan dan bersama-sama diangkat. Bersama-sama dengan Yesus di awan-awan. Ini disebut dengan parusia. Kemudian setelah itu, setelah semua orang-orang kudus baik yang sudah mati dan bangkit kembali dan orang-orang hidup dalam Kristus terangkat semuanya, berarti bumi tidak ada, di bumi tidak ada lagi orang-orang kudus. Ya, maka disitulah nanti antikris berkuasa. Mereka nanti berperang melawan Israel. Ya, mereka berperang nanti melawan Israel dan Israel dikalahkan. Sekarang sampai saat ini belum ada yang mengalahkan Israel. Israel adalah negara kecil, tapi belum ada satupun yang mengalahkan Israel. Nah, nanti pada saat itu Israel dikalahkan. Setelah dikalahkan, yang menang ini nanti akan menguasai bumi selama 3,5 masa selama 7 tahun. Dia akan menguasai bumi. Siapa mereka yang mengalahkan Israel? Mereka yang mengalahkan Israel adalah mereka yang benci terhadap Yesus. Mereka-mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya coba buka di YouTube, siapa sih orang-orang yang membenci Israel? Ada 6 negara membenci Israel. Yang pertama, Palestina. Itu benci sekali terhadap Israel. Wajarlah, karena sering terjadi peperangan di sana untuk perebutan ya, perebutan Yerusalem. Kemudian apalagi, tapi tidak semua orang Palestina, karena ada juga orang-orang Palestina itu yang Kristen. Ini yang benci terhadap Yesus aja. Siapa lagi? Termasuk Indonesia. Indonesia ini
mereka banyak sekali yang benci terhadap Yesus. Dan kalau mereka tidak bertobat, itu nanti akan menjadi antikris. Siapa lagi? Malaysia, negara-negara Arab, Arab Saudi. Tapi dalam tanda kutip ya, mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun juga dia orang Arab, tapi kalau dia menerima Yesus, dia tidak menjadi antikris. Mereka itu nanti, mereka ini nanti yang mengalahkan Israel. Israel itu nanti kalah. Dan ketika dikalahkan, maka mereka menjajah bumi selama 3,5 tahun dan 3,5 tahun selama 7 tahun totalnya. Jadi kapan munculnya antikris ini? Ketika semua orang-orang kudus terangkat ke surga dan bangsa Israel dikalahkan oleh mereka. Itulah nanti yang akan menjajah bumi. Ya. Saudara sekalian, sekarang apa tanggung jawab kita? Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita, satu, kita harus ikut saat pengangkatan atau rapture. Kalau engkau tidak ikut terangkat, maka engkau nanti akan mengalami penganiayaan. Bagaimana caranya supaya kita ikut terangkat? Bertumbuh dalam rohani. Jangan menetap, jangan stuck di halaman, tapi engkau harus bertumbuh menembus sampai ke dalam ruang suci. Apa itu? Harus melekat dengan firman, rajin ibadah, Bible study. Karena sekarang belum ada Bible study, ya rajinlah baca firman. Pelita emas, harus rajinlah ibadah raya, harus mau menyaksikan, rajin bersaksi, menyaksikan Injil, memberitakan Injil kepada siapapun. Mesbah dupa, penyembahan, harus mau menyembah, melekat dengan Tuhan. Ya. Orang yang menyembah itulah hanya orang yang rendah hati. Ketika engkau masih aku, maka engkau tidak akan pernah bisa menyembah. Kalau kita sudah di situ, maka kita ikut saat pengangkatan atau rapture. Bertumbuh dalam rohani dan hidup kudus. Ya. Menjaga hidup kudus. Ya. Jangan jadi orang munafik. Orang munafik itu apa? Di dalam gereja kita seperti malaikat semua. Di luar gereja kita seperti lebih jahat dari penjahat. Lebih jahat dari penjahat. Ya, saudaraku, saya mau kasih tahu, antikris itu bukan orang bodoh ya. Antikris itu mereka lah orang-orang hebat, orang-orang pintar, petinggi-petinggi. Wih, jangan salah. Nah, nanti semuanya tidak ada transaksi secara uang lagi. Nanti transaksinya itu semua nanti secara online. Nanti membayar itu tidak lagi pakai uang cash. Semuanya secara online. Dan sekarang sudah dimulai, saudara-saudara. Ya. Sekarang bayar tol nggak ada lagi uang cash. Sekarang sudah ada pembelian tidak pakai uang cash, pakai Shopee, apalagi e-money, apalagi OVO, semuanya ada. Dan itu nanti semua terjadi. Yang membuat ini siapa? Orang-orang pintar. Emangnya orang-orang bodoh seperti kita bisa bikin? Nggak bisa. Hati-hati saudaraku sekalian. Nah di situ nanti kita akan terjerat. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Tetap ikut Tuhan Yesus. Udah, semua ditutup. Kamu nggak bisa bertransaksi. Di situ nanti orang semua pada pasrah. Udahlah, kalau kayak gitu. Kalian maunya apa? Saya ikut. Nah, oleh karena saudaraku sekalian, tanggung jawab kita lah harus ikut saat pengangkatan. Kemudian harus bertumbuh dalam rohani. Tidak menetap di pelataran, masuk dalam ruang suci. Kemudian hidup kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.